Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dijawab salamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masuknya lewat ini ya. Sebentar saya ubah dulu. Suaranya teman-teman masuk ke Baik, kita tes lagi ya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Alhamdulillah jelas Ustaz. Jelas ya? Oke. Baik. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang bisa melanjutkan materi dari lanjutan kemarin dhamair, yaitu kata ganti, yang sekarang kita sampai di fi'il mudhari' ya. Lanjutannya kemarin kata ganti orang kedua, anta, antuma, antum. Masih ingat ini ya? Anta, antuma, antum. Kalau fi'il mudhari'nya taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Ini kalau kita pakai wazan taf'alu, dan ada banyak wazan yang lain, cuman kita anggap sekarang kita pakai yang taf'alu. Taf'alu, tambahannya perhatikan apa yang disebut di awal ini. Masih ingat nggak kemarin? Huruf apa yang ada disebut di awal ini? Di awal fi'il mudhari' disebut dengan huruf. Coba tulis di kolom chat. Disebut dengan huruf mudhara'ah ya. Namanya huruf mudhara'ah. Sedangkan yang di belakang ini adalah dhamirnya atau huruf yang menunjukkan dhamirnya. Perhatikan itu ada huruf alif menunjukkan dua. Alif tatsniyah menunjukkan dua. Wawul jamaah, huruf wawunya ini untuk menunjukkan dia adalah lebih dari dua, tiga atau lebih. Nah Ustaz, kenapa itu ada huruf nunnya? Huruf nunnya ini dia bukan menunjukkan kata gantinya sebenarnya. Nah, huruf nunnya ini wujud dan tidak wujudnya ini adalah masuk kategori pengukuran i'rab atau posisi kata dalam kalimat. Ini dibahas di ilmu nahwu untuk huruf nunnya ya. Kapan ada, kapan hilang. Nah, tapi kita tidak mau bahas ilmu nahwunya karena sudah ada pembahasan kita khusus di situ. Kita hanya, bentar, suara saya terlalu kencang ini di punya saya. Saya kurangi sedikit. Jadi kita tidak mau membahas yang ilmu nahwunya karena bukan materinya di sini, sudah kita bahas di tempat lain. Kita hanya fokus ilmu sorofnya. Sorof itu apa sih? Apa itu sorof? Masih ingat nggak? Sorof adalah membahas perubahan kata. Di zaman dahulu bahkan tidak disebut sebagai ilmu sorof, tapi disebut dengan ilmu tasrif. Ini nama asli dari ilmu sorof adalah ilmu tasrif. Tasrif itu artinya adalah perubahan kata. Jadi kalau Anda lihat di sini kan berubah. Anta, antuma, antum. Ada perubahan di situ ya. Karena gendernya karena masalah gendernya, karena masalah jumlahnya, itu bisa menjadi salah satu penyebab. Maka fi'il mudhari'nya juga terjadi perubahan dengan wazannya taf'alu. Kita juga sudah belajar wazan-wazan yang lain, berarti itu ada perubahan yang terjadi. Ada taf'ulu, taf'alu, taf'ilu. Ada tufa'ilu, tufa'ilu, tuf'ilu, dan seterusnya sudah kita bahas semua di episode-episode sebelumnya. Maka teman-teman di sini kalau baru join sekarang ya, baik baru lihat sekarang di Instagram atau lihat sekarang di YouTube atau sekarang baru menyaksikan ikut di kelas Zoom-nya sekarang live, maka teman-teman saya sarankan untuk mencek semua video kita sudah ada dari episode 1 sampai episode 15. Sekarang kita di episode 16. Nah, kalau tahu-tahu, Ustaz kenapa kok saya nyampe di sini? Ya sama kalau Anda lihat videonya ada 10 episode, Anda langsung tonton episode 9. Ya nggak nyambung. Kan gitu. Nggak nyambung lah ceritanya gimana, nggak tahu. Tahu-tahu udah di tengah cerita, tahu-tahu sudah mau akhir. Ya nggak nyambung. Kalau Anda dalam masalah cerita saja harus berurutan, kenapa belajar bahasa Arabnya seenaknya sendiri? Tidak berurutan. Maunya ambil yang sekarang, yang besok nggak usah. Yang ini sekarang ambil yang ini, besok nggak usah.
Ini namanya belajar tetapi tidak mengikuti jalannya para ulama. Yang ada malah kebingungan. Hati-hati. Baik, kita lanjutkan sekarang taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Perhatikan baik-baik di sini ya. Baik, kita akan praktekkan tiru yang barusan tadi. Kita sudah pernah belajar akar kata fa, fi'il, ain, fi'il, lam, fi'ilnya. Akar kata itu kan ada 3 ini kalau thulathi. Nah, ini nanti tinggal diikutkan dengan fi'il yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sudah kita belajar cara meletakkan akar kata, cara mengubah wazannya tadi dicocokkan dengan akar kata yang lain ya. Kita sudah belajar itu semua di 15 episode ke belakang. Oke, coba semuanya bisa, ntar kita beri izin untuk menyalakan mikrofon ya. Coba kita beri izin untuk menyalakan mikrofon. Baik, kita praktekkan dulu yang berikut ini. Saya lingkari. Silakan dibaca. Dibaca dulu apa ini? Yansuru. Oke, kita tasrif. Bagaimana tasrifnya? Anta, antum, ma, antum jadi Yansuru, tansuru. Yansuruna. Tansuruna. Oke, stop dulu, dengarkan baik-baik ucapan saya di sini. Huruf mudhari'ahnya diganti yang tadinya ya jadi ta, kemudian akar katanya jadi nasara, nun sin dan nun sod dan ra. Kemudian huruf tambahan di belakang kalau ada maka ditambahkan. Ya, itu sudah saya tambahi dengan warna stabilo-stabilo itu sehingga mempermudah. Berarti cara bacanya di sini tansuru, tansurani, tansuruna. Coba. Gitu ya, mudah ya. Tansuru, tansurani, tansuruna. Coba berikutnya sekarang, yang sebelahnya. Ini apa bacanya? Kok lupa, kemarin sudah kita pelajari. Af'ala yuf'ilu. Berarti dia bacanya yushrifu. Ini yushrifu. Kita praktekkan, ini pakai wazan af'ala yuf'ilu, thulathi mazid dengan tambahan 1 huruf. Gimana cara bacanya? Tushrifu. Bukan yushrifu. Ulangi yang saya ucapkan berikut ini. Tushrifu, tushrifani, tushrifuna. Coba. Oke, ulangi lagi ya. Tushrifu, tushrifani, tushrifuna. Coba. Oke, diingat baik-baik. Ini barusan kita lanjut ke sebelahnya. Apa cara bacanya itu? Yata'allamu. Apa dia? Thulathi atau rubai? Masih ingat? Thulathi atau rubai? Akar katanya 3, thulathi. Mazid atau mujarrad? Mazid. Tambahannya berapa huruf? 1. Tambahannya berapa huruf? Ta'allama. Pakai wazan tafa'ala. Nah, cek ya. Episode sebelumnya berarti masih belum dikuasai. Harus dipelajari itu wazan tafa'ala. Karena kalau bingung di situ, kedepannya akan bingung seterusnya. Oke, tafa'ala. Ta'allama. Berarti dia thulathi. Mazid dengan tambahan 2 tambahan huruf. Mana tambahan hurufnya? Huruf apa? Huruf ta dengan huruf ain, fiilnya digandakan, ada tasdid di situ. Oke. Ini sudah dipelajari sebelumnya. Ustaz, saya kok belum tahu? Berarti belum mengikuti pembelajaran yang itu. Ada rekamannya, dicek. Baik, yata'allamu. Coba kita praktekkan dengan tasrif barusan. 1 2 3. Yata'allamu. Tata'allamu. Oke, hati-hati ya. Ulangi setelah saya. Tata'allamu, tata'allamani, tata'allamuna. Tata'allamu, tata'allamani, tata'allamuna. Oke, seperti itu. Baik, kita lanjutkan yang sebelahnya. Apa bacanya ini?
Yastakbalu. Hmm. Pakai Yastakbilu. wazan istaf'ala, ini yastaf'ilu, berarti yastaqbilu. Yastakbilu. Oke, kita praktekkan dengan tasrif barusan. 1, 2, 3. Tastakbilu. Tastakbilani. Tastakbiluna. Tastakbiluna. Oke, ikuti suara saya. Tastaqbilu, tastaqbilani, tastaqbiluna. Tastakbilu. Tastakbilu. Tastakbilani. Tastakbiluna. Oke, mudah ya. Baik, sekarang letakkan anta atau antuma atau antum. Ingat, ini sudah ada paten ya cara bacanya. Makanya banyak teman-teman yang salah. Dia mau latihan baca kitab gundul. Ustadz, saya nemu ada metode A. Ada lagi metode baca kitab gundul B. Ada lagi metode baca kitab gundul C. Namanya macam-macam sekarang ya. Sesuai dengan mereknya. Sebenarnya semua itu sama, konsepnya itu semua apa? Nahwu dan sorof. Nah, kesalahannya sebagian, nahwunya dipelajari dulu, padahal yang lebih penting sorofnya dulu. Yang sekarang kita pelajari ini dulu yang dipelajari. Sorof dulu, karena ini berkaitan kata per kata, cara bacanya gimana. Nahwu itu cuma bahas belakangnya. Nahwu itu cuma bahas harokat yang paling akhir, belakangnya itu aja. Nah, kalau Anda belajar nahwu dulu, maka Anda sedang belajar akhirnya doang cara bacanya. Yang tengahnya nggak tahu tuh cara bacanya gimana. Padahal lebih banyak mana? Berarti kalau secara porsi cara baca, lebih banyak nahwu atau sorof? Sorof. Nih, saya kasih lihat ya. Nih, saya kasih lihat, perhatikan bedanya nahwu dengan sorof. Sorof akan mengajari Anda cara baca yang warna kuning ini. Sedangkan nahwu hanya mengajari Anda cara baca yang biru ini. Jelas? Ini bedanya nahwu dan sorof. Berarti porsi yang lebih banyak porsinya siapa? Sorof atau nahwu? Sorof. Tapi yang di lapangan masyarakat lebih banyak belajar nahwu atau sorof? Nahwu. Ini ketimpangan yang terjadi. Memang di zamannya Sibawayh dulu atau di atasnya, nahwu dan sorof itu dahulunya ilmu yang sama, satu. Makanya banyak di kitab-kitab para ulama, nahwu dan sorof itu tergabung dalam satu kitab. Baru kemudian dipisahkan karena memang ternyata pembahasannya berbeda. Oke ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Tapi juga ada kesalahan lain. Orang belajar bahasa Arab dari nol langsung ke sorof atau nahwu. Ini seperti, saya kemarin kasih contoh seperti apa? Orang belajar bahasa Inggris langsung grammar. Coba cari SD, ada nggak? SD yang pelajaran sekolahnya langsung belajar grammar kelas 1 sampai kelas 6. Saya tanya, ada atau enggak? Ada atau enggak? Saya nanyakan jujur ya. Ada enggak yang pernah lihat SD, sekolah SD, ngajarin bahasa Inggris ke anak-anak, ngajarinnya grammar? Ada atau enggak? Tidak ada, Ustaz. Enggak ada sama sekali ya? Enggak ada. Grammar itu baru nanti mungkin SMP agak ke atas, itu pun ringan-ringan. Nah, kesalahan kita belajar bahasa Arab langsung grammarnya. Makanya kesulitan. Jadi memang penting untuk belajar dari dasar, pengenalan kosakata, percakapan, latihan pendengaran, latihan membaca, latihan menulis, praktek secara praktis, dan seterusnya. Nah, itu dipelajari di kitab lain. Contohnya di Kuba ada yang khusus untuk itu. Sehingga latihan percakapan, latihan mendengar. Kalau orang Arab bilang apa, saya bilang apa, dan seterusnya. Ini dasarnya. Baru masuk ke ranah sorof dan nahwu. Coba kita letakkan anta atau antuma atau antum. Saya akan mute. Teman-teman semua kita mute dulu ya. Lalu klik tombol angkat tangan ya. Coba ditebak nomor 1, 2, 3 ini. Anta, antuma atau antum. Ustadz misalnya saya tapi dari nol tapi kok ikut yang sorof ini mudah Ustadz. Ya sudah lanjutkan aja ya. Alhamdulillah kalau merasa mudah belajar sorof di sini. Lanjutkan nggak apa-apa. Jangan diputus. Oke, anta atau antuma atau antum letakkan pada titik-titik berikut ini, mudah banget ini ya. Coba di sini sesuai angkat tangan terlebih dahulu. Ibrahim Umar, silakan. Antuma tadhhabani ila syati'i. Okay. syati'i. Syati' artinya pantai ya. Antuma tadhhabani ila syati'. Bagus. Di sini antuma ciri-cirinya tadi sudah kita kenal. Enggak usah diharokati bukunya, biarkan seperti ini. Harokatnya ada di mana?
di sini di kepala kita. Oke, biarkan teksnya tanpa harokat karena harokatnya ada di sini nih, ilmunya di sini. Bukan di Google. Coba Google-nya hilang, ilmunya hilang juga kita. Nah, ilmu kita harus di sini, dibawa kemana-mana. Oke, kita lanjut. Rena Seftiawan, nomor 2. Antuna. Bukan Antuna, kemarin sudah Antuna perempuan ya, berarti? Ya, apaan antum? Oh, belum ya, Antuna belum kita bahas. Ntar lagi. Ya. Antum Antum tasbahuna fil fil bahri. Ya. Kalian berenang. Tasbah itu berenang di laut. Tapi kita nggak bahas artinya sekarang dan kita tidak bahas juga ilmu nahunya karena ini sebenarnya ilmu nahu, peletakan dalam kalimat ya. Tapi kita cuman fokus titik-titiknya ini aja. Nomor 3, VV Yogasari. Silakan. Anta Ustaz. Anta. Terus coba dibaca bisa? Tartajifu. Ini pakai wazan apa? Ada yang tahu? Ini apa aslinya fi'il madinya? Cara ngeceknya wazannya kembalikan ke fi'il madinya. Ini fi'il mudhari. Kita kembalikan ke fi'il madi. Apa fi'il madinya? Tajafa. Berarti apa wazannya ini? Mana akar fi'ilnya? Teman-teman coba tulis. Apa ini wazannya? Ada yang tahu enggak? Coba. Saya bolehkan berbicara yang tahu. Irtajafa. Berarti apa wazannya? Masih ingat? Roja. Fa fi'ilnya ini, ain fi'ilnya ini, lam fi'ilnya ini. Huruf tambahannya ada 2. Hamzah dengan ta. Berarti kita baca apa? Ifta'ala. Ini wazannya. Ifta'ala yafta'ilu, irtajafa yartajifu. Berarti tadi anta tartajifu minal bar. Irtijaf itu artinya menggigil. Mohon yang sambil mendengar ceramah lain di mute ya. Baik. Ada yang sambil mendengarkan yang lain apa-apa, mungkin ada acara ya. Nah, kita lanjutkan. Benar ataukah salah? Klik tombol angkat tangan ya untuk praktek ya. Teman-teman yang di Instagram kalau mau join silakan ke Telegram. Sudah ada tulisannya di atas ya. Ikutan kelas ini gratis. Link Zoom ada di Telegram. Nomor 1, Nur Wahida. Benar atau salah? Salah Ustadz ya karena Kenapa salah? Seharusnya bagaimana? udah betul Ustadz. Nggak kelihatan. Seharusnya gimana? Anta tas alunat tak ya Ustadz, bukan ya? Bukan tas aluna tapi tas alu. Ya. Anta tas alu. Iya Ustadz. Baik, bagus. Amaliana, nomor 2. Benar Ustaz. Benar ya? Antum tal'abani. Antuma tal'abani. Betul. Nah, artinya nggak usah dipikir sekarang ya. Nggak usah dipikir. Karena di buku ini nggak belajar arti. Buku ini tidak belajar arti untuk pemula. Kalau dipikir, artinya nanti kebanyakan kosakata sehari ketemu 30 kosakata, pusing. Pusing, terus nggak mau belajar lagi. Nah, problem kan? Nah, anta tas'alu artinya sa'ala yas'alu, bertanya atau meminta. Banyak artinya ya, bukan hanya bertanya meminta, masih ada arti yang lain. Tal'abani, bermain ya. Kamu berdua bermain. Nomor 3. Benar ataukah salah? Zakia. Silakan. Salah Ustaz. Salahnya di mana? Tarji'un. Harusnya tarji'un. Harusnya tarji'un. Oke. Nanti kalau dibilang nggak boleh menyalah-nyalahkan orang lain gimana? Ini katanya benar atau salah? Salah. Nggak boleh kamu menyalah-nyalahkan orang lain. Semua orang itu benar. Waduh, gimana itu? Berarti nggak ada yang salah ya. Semuanya benar. Jadi kalau benar katakan benar, salah katakan salah. Adapun sikap, maka sikaplah dengan sikap yang baik. Ketika menegur salah, kasih tahu, ini menurut saya salah. Nah, beritahu caranya yang benar, yang bagus. Seperti kita ngomong kepada orang yang kita kenal. Gitu ya. Tapi prinsip tetap dipegang. Nah ini zaman sekarang bingung, rancu antara memegang prinsip dengan toleransi. Sehingga kacau balau semuanya sekarang.
Akhirnya demi toleransi, kebenaran dan kesalahan digabung jadi satu. Semuanya jadi benar, nggak ada yang salah. Nah, enggak, prinsip tetap dipegang, sikap kepada orang lain, interaksi tetap dijaga, ramah, sopan santun. Gitu ya. Lanjut, letakkan ya mulu sesudah dhamir di bawah ini dan sesuaikan. Oh, berarti sudah nyambung dengan yang kemarin ya. Ada huwa huma hum, hiya huma hunna. Dhamir ghaib atau kata ganti orang keberapa? Orang ketiga. Ketiga. Sekarang kita yang kata ganti orang kedua, anta antuma antum. Nah, hati-hati, ya mulu artinya kaitannya dengan angan-angan, imajinasi, harapan, kaitannya dengan itulah ya. Tapi maknanya lebih rinci dicek di kamus. Nah, coba letakkan sesuai dhamir ini. Silakan yang sudah angkat tangan duluan ya. Rahmatullah, coba. Nah, Ustaz. Hum ya'muluna. Ya muluna. Oke, hati-hati tulisannya harus hafal huruf per huruf. Seperti ini, huruf per huruf. Ya muluna. Betul. Abdul Mannan. Berikutnya silakan. Antum. Silakan Abdul Mannan. Kalau tidak ada respon, kita pindah Ulfah Syarifah. Nomor 2. Antum ta'muluna. Ta'muluna berarti sama akhirannya sama-sama waw dengan nun, ya. Secara akhiran di sini sama waw dengan nun. Yang beda hanya huruf mudhara'ah di depan, satunya ya, satunya ta. Ini diingat baik-baik, ada polanya seperti ini dan polanya ini terulang terus seperti itu. Dengan menggunakan tabel ini. Silakan kalau mau dapat PDF tablet ini join di grup WhatsApp, bukan di grup WhatsApp, maaf. Di channel WhatsApp dan di channel Telegram. Ada channel WhatsApp sendiri, ada channel Telegram sendiri. Nanti download PDF dari Kuba di situ. Kita udah sering banget share PDF ya dan PowerPoint. Banyak banget yang udah kita bagikan secara gratis buat teman-teman. Kalau udah ikut dari tahun 2021 ya, setahun biasanya kita bagi-bagi sampai 3 PDF, 4 PDF. Banyak banget ya. Nah, kita lanjut sekarang dengan keterangan di bawah ini. Lanjut kepada orang kedua tapi perempuan. Anti, antuma, antunna. Wah, nanti tidak ada cerita, wah ini tidak kesetaraan gender, Ustaz. Laki-laki perempuan dibedakan. Ya, setara bukan selalu sama. Perhatikan baik-baik, ada namanya kesetaraan, ada namanya persamaan. Namanya keadilan nggak harus sama. Anda masa kalau ada anak masih bayi, satunya anak usia 10 tahun, masa makanannya sama? Ya enggak dong. Tapi tetap kita setara dan adil. Kan gitu ya. Jadi walaupun gendernya berbeda, di bahasa Arab dibedakan, laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Oke, coba kita lihat anti, antuma, antunna. Diingat baik-baik ini. Nadanya dan urutannya anti, antuma, antunna. Kemudian kita lihat huruf mudhara'ahnya semuanya sama, yaitu huruf ta. Berarti kita bisa simpulkan kalau kata ganti orang kedua anta, antuma, antum, begitu juga kata ganti orang kedua laki-laki ataupun perempuan, semuanya huruf mudhara'ahnya adalah huruf ta. Yang membedakan hanya akhirannya. Anti akhirannya ya dengan nun. Antuma akhirannya alif dengan nun. Antunna akhirannya nun saja, satu huruf. Oke? Tetapi yang menunjukkan kata gantinya hanya satu huruf, huruf nun yang di belakang bukan. Misalnya huruf ya di sini disebut ya mukhatabah. Apa itu mukhatabah? Ada yang masih ingat nggak? Coba tulis di kolom chat. Apa artinya mukhatabah? Kemarin kita belajar mukhatab. Apa itu mukhatab? Apa itu mukhatab? Yang berbicara. Yang menerima. Kalau yang berbicara mutakallim ya. Mukhatab yang diajak bicara, yang menerima pesan si penerimanya. Ibarat yang dapat chat. Kalau mutakallim, orang pertama yang mengirim chat. Yang dapat chat siapa? Mukhatab.
Kalau perempuan namanya mukhatabah, ada tak marbutah di belakang. Oke, baik. Satu orang perempuan lawan bicara. Mukhatab artinya lawan bicara. Antuma taf'alani. Ada alif di situ, perhatikan baik-baik. Alifnya tasniyah, maksudnya tasniyah apa? Menunjukkan dua. Itu arti alif tasniyah. Antunna, akhirnya ada nun. Nun ini nunul inas. Masih ingat nak? Inas ini apa artinya inas? Jamak dari kata? Coba tulis di kolom chat. Apa inas? Jamak dari kata? Banyak perempuan. Unsa artinya perempuan. Unsa perempuan, inas jamak, banyak, 3 atau lebih. Oke, jelas ya? Unsa. Sekarang kita tasrif, mudah banget, langsung kita tasrif ya, bareng-bareng. Yang berikut ini. Saya berikan kesempatan untuk bisa bersuara teman-teman sebentar. Yuk, silakan. Kita praktekkan 1, 2, 3. Tasrif. Tansurina. Tansurna. Oke. Tansurina, tansurani, tansurna. Ulangi suara saya. Tansurna. Oke. Kita lanjut sebelahnya ya. Apa itu bacanya? Yushrifu, hati-hati. Yushrifu. Yo, kita praktekkan 1, 2, 3. Tush. Oke. Saya rapikan dulu, ikuti setelah saya ya. Tushrifu, tushrifani, tushrifina, tushrifani, tushrifna. Coba. Oke, bagus. Ulangi lagi satu kali lagi. Tushrifina, tushrifani, tushrifna. Oke, bagus. Berikutnya, sebelahnya apa bacanya ini? Yata'allamu. Kita praktekkan 1, 2, 3. Saya rapikan dulu, ikuti setelah saya. Tata'allamina, tata'allamani, tata'allamna. Coba. Oke. Yang terakhir apa bacanya? Yes. Yastaqbilu. Kita praktekkan yang barusan 1, 2, 3. Ingat, bahasa Arab itu keterampilan, bukan sekedar teori. Keterampilan itu seperti menjahit. Orang tahu cara jahit, tapi nggak pernah jahit, nggak akan bisa. Dia cuma tahu, oh iya cara jahit itu gini, tapi dia nggak pernah nyentuh mesin jahit, nggak nyentuh jarum, nggak nyentuh benang, nggak akan bisa. Jadi butuh praktek, ngomong. Oke? Tastaqbilina, tastaqbilani, tastaqbilna. Ucapkan. Oke, harus berani praktek, berani nyoba, berani ngomong. Jangan takut salah. Ya. Kalau lagi belajar gini, jangan takut salah. Kita lanjut. Letakkan yakulu. Oke, saya mute dulu ya. Saya mute dulu semuanya. Silakan klik tombol angkat tangan yang mau menjawab. Letakkan kata yakulu pada nomor 1 sampai 4 ini. Ulfa Syarifah tadi sudah. Nur Jamilah. Silakan. Anta takulu. Oke, saya tulis di sini ya. Anta, betul? Takulu. Berikutnya Abdul Wahid.
Anti ta'kulina. Ta'kulina, betul. Anti ta'kulina. Nomor 3, nuzul. Ta'kuluna. Antum ta'kuluna. Betul. Berikutnya Zakia tadi sudah ya. Nanti lagi kalau yang sudah Devi Fadri. Nomor 4. Apa? Nomor 4. Antunna. Apa tadi? Antunna apa? Coba Rita Batu, nomor 4. Apa fiilnya berarti di sini? Oh, nggak bisa kebuka mic-nya. Error mungkin ya. Nggak apa-apa. Ta'kulna Ustaz. Ta'kulna. Oke. Antunna ta'kulna. Alhamdulillah. Sekarang kita pindah benar ataukah salah berikut ini. Dan yang jawab bukan berarti paling benar sendiri. Enggak, namanya ada benar pasti ada salah. Ini sudah sunnatullah. Fitrah yang Allah tetapkan ya. Pasti ada benar dan salah. Sedangkan kita berusaha mengejar kebenaran dan menjauhi kesalahan. Ini Rahman, tapi nama Rahman tidak boleh ya, karena ini nama khusus Allah. Siapa namanya lengkapnya? Yang namanya Rahman ini? Siapa nama lengkapnya? Abdurrahman. Oke, jadi seharusnya nama lengkapnya ditulis Abdurrahman ya, karena Rahman ini khusus nama Allah. Coba nomor 1. Nomor 1 salah Ustaz. Seharusnya anti tasma'ina. Oke, kita ikut ke domir yang di awal saja ya. Berarti di sini harusnya tasma'ina. Nomor 2, Umar Khattab. Silakan. Benar Ustaz. Benar atau salah? Salah Ustaz. Ya, pastikan dulu benar atau salah jadi ini. Salah. Salahnya di mana? Harusnya tasma'na. Oke, nanti kalau ada orang bilang nggak boleh menyalah-nyalahkan, gimana antum jawabnya? Hah? Mohon maaf. Mohon maaf. Iya. Ya, ada patokannya ya. Ada buktinya. Oh, jadi ketika kita memberitahu orang ini salah Pak, misalnya ini salah Bu. Nah, kita harus mendatangkan bukti yang membuktikan itu. Oh, salahnya di mana? Ketika kasih tahu ini buktinya, orang akan legowo, nerima. Bukan sekedar membenarkan atau menyalahkan, sekedarnya langsung pakai logika aja, enggak bisa. Harus datangkan bukti. Buktinya apa? Ini. Tadi kita belajar antunna, wazannya taf'alna. Oh iya, betul. Berarti yang betul itu bukan pakai ya, tetapi pakai ta. Lanjut, letakkan kata. Nah, ini sebenarnya bisa dibaca yuhdiru, bisa dibaca yahduru ya. Tapi mungkin kita pastikan dulu aja di sini pakai satu versi aja, yahduru ya. Ini bisa dibaca dua, yuhdiru bisa, yahduru juga bisa. Teman-teman, kalau seperti ini, maka ndak usah diharokati semua. Perhatikan baik-baik ini. Cara mengharokatinya gampang. Kalau kita bilang yahduru, kita cukup harokati ini aja, ain fiilnya. Kalau terlihat harokatnya dhammah di ain fiil, maka ini bacanya yahduru, pasti itu bacanya. Nggak akan baca yang lain. Kecuali terkena efek nasab atau jazm. Nah, baik. Kalau kita mau bilang yuhdiru, maka Anda cukup harokati yang di depan ini. Bisa? Ya, lebih tepatnya yang di depan. Karena kalau yang di tengah ini ain fiil bisa jadi sulasi mujarrad. Ini cara pengharokatan ya, perhatikan baik-baik. Jadi kalau kita mau bilang yahduru, harokatinya ini aja. Kalau kita mau bilang yuhdiru, harokatinya sebelah sini aja. Oke? Kalau kita mau bilang yuhaddiru, ada juga yuhaddiru. Cukup beri tasydid. Ini bacanya yuhaddiru. Nah, ini kita bisa tahu gimana caranya kita tahu ini semua kalau ikutan pelajaran kita sebelumnya episode 1 sampai 15. Silakan cek rekamannya ada. Ya. Maka akan belajar bentuk-bentuknya tadi. Setiap bentuk tadi punya ciri-ciri masing-masing. Seperti yang tadi kita contohkan. Nah, sekarang kita cukup pakai yang bentuk yahduru. Maka harokati ini aja. Ain fiilnya. Oke, yang bisa silakan klik tombol angkat tangan. Ada nomor 1 Ibrahim Umar. Tadi katanya belum join di grup WhatsApp ya.
Kalau belum join di grup WhatsApp, silahkan join. Caranya gimana? Cek di link Instagram, ada link di bio. Link di bio Instagram ada ya. Oke, angkat tangan cuman Ibrahim Umar. Mana yang lain yang mau menjawab? Yang sudah mencoba boleh juga nyoba lagi ya. Ibrahim Umar, nomor 1. Ini teksnya tadi. Silakan Ibrahim. Hunna yahdurunna. Bukan yahdurunna, tapi Durna. yahdurna. Oke, yahdurna. Bagus. Kalau jadi yahdurunna itu namanya nun taukid nanti. Dibahasnya beda ya, bukan di sini. Dibahas di ilmu nahwu. Yunariyah nomor 2. Di sini. Nah, Ustaz. Antunna tahdurna. Betul, antunna tahdurna. Jadi menyerupai sekali antara hunna dengan antunna, hanya beda huruf mudharaahnya saja, gitu ya. Baik, kita lanjutkan teman-teman semuanya. Masih semangat semua di sini ya. Dhamir ana dan nahnu mudah sekali, gampang karena bedanya hanya di huruf mudharaah saja yang di depan ini. Kalau ana pakai hamzah, kalau nahnu pakai nun. Ana af'alu, nahnu naf'alu. Contohnya begitu ya. Ana nahnu af'alu naf'alu. Seperti itu. Coba kita tasrif berikut ini. Mudah ya, tinggal ditiru gitu aja, gampang banget. Coba diklik tombolnya. Di sini kita berikan kesempatan menyalakan suara. Coba kita praktekkan yang berikut ini. Apa bacanya? Yansuru. Ansuru. Ansuru nansuru. Oke, ansuru nansuru. Bagus. Berikutnya. Pastikan dulu cara bacanya. Yushrifu berarti apa? Ushrifu nushrifu. Oke, ushrifu nushrifu. Berikutnya. Ata'allamu nata'allamu. Coba tirukan. Ata'allamu nata'allamu. Oke, cukup. Berikutnya apa ini dibaca? Astaqbilu. Astaqbilu nastaqbilu. Nastaqbilu. Oke, alhamdulillah. Sekarang letakkan ana atau nahnu pada fiil yang sesuai. Klik tombol angkat tangan Nur Wahida nomor 1. Gampang ya ini ya. Silakan Nur Wahida nomor 1. Silakan Nur Wahida. Nur Wahida tidak ada suara. Oke. Nahnu najtami'u. Nahnu najtami'u. Najtami'u. Betul. Berikutnya Zakia. Ya Ustadz, suaranya belum kedengaran ya Ustadz. Sudah. Zakia. Ana unadzif. Ana unadzifu. Betul. Berikutnya Wahbatur Rahmaniyah. Jawab benar atau salah. Ana yadhhabu. Salah, Ustaz. Salah, salahnya di mana? Yadhabu. Harusnya adhabu. Betul. Berikutnya yang belum pernah saya akan klik ya, yang belum pernah silakan dicoba. Resa Septilia, kayaknya belum tadi. Nomor 2, benar atau salah? Sahih, Ustaz. Sahih, benar. Sahih. Nahnu dibaca? Nahnu najtahidu.
Najtahidu. Alhamdulillah. Teman-teman di Instagram yang mau ikutan silakan join ke link channel Telegram yang kita pajang di bagian atas di atas ini ya. Oke. Kita lanjut sekarang dengan tasrif fi'il amr menurut dhamirnya atau biasa disebut tasrif lughawi. Tasrif fi'il amr hanya berlaku pada 6 kata ganti saja. 6, maksudnya di sini 6 berlaku untuk 6 dhamir atau kata ganti. Jelas ya? Yaitu anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Saya kasih pertanyaan dulu buat teman-teman. Apa arti fi'il amr? Kata kerja apa? Perintah. Baik. Kalau dia kata kerja perintah, oke. Pertanyaannya sekarang, kenapa dhamir atau kata ganti pada kata kerja perintah hanya berlaku untuk lawan bicara atau orang kedua? Coba tulis di kolom chat jawabannya yang tahu. Apa alasannya? Kenapa nggak ada fi'il amr untuk ana atau nahnu atau huwa, hiya, huma, hum? Kenapa nggak ada? Coba kita pancing dulu nih. Logikanya gimana tuh? Yang di depan kita. Karena yang lainnya tidak diajak bicara, gaib. Karena menyuruh itu pasti lawan bicaranya. Karena kita merintah orang yang di depan kita. Oke, masuk akal ya. Jadi, karena yang diperintah adalah lawan bicara. Kalau kita memerintah diri sendiri, itu nggak mungkin. Mungkin, tapi berarti diri sendiri diposisikan sebagai lawan bicara. Jadi mau nggak mau, namanya kata perintah, kita menyuruh sesuatu, menyuruh orang lain, atau menyuruh memerintah, itu berarti kita mengarahkan perintah tadi kepada lawan bicara. Jelas ya di sini? Jadi fi'il amr ini alasannya kenapa dia hanya berlaku pada 6 kata ganti. Memang nanti ada bentuk amr yang lain untuk huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna atau ana dan nahnu itu ada. Namanya lamul amr, tapi tidak dibahas di sini. Dibahas di ilmu nahwu ya. Bagaimana cara membuat perintah untuk orang yang tidak hadir atau untuk diri sendiri, ada caranya ya, namanya pakai lamul amr, tidak dibahas di sini. Contoh di Al-Quran misalnya wal yattawafu bil bait, itu kan perintah kepada hum, mereka, hendaknya mereka bertawaf, perintah lamul amr di situ. Nah tapi nggak bahas yang itu ya, sekarang belum levelnya. Kita hanya fokus membahas bentuk fi'il amr yang kita kenal. Berikut ini anta, antuma, antum. Fi'il amrnya yang akan kita pelajari dulu pertama di sini yang bentuknya uf'ul. Kalau ain fi'ilnya dhammah, perhatikan ya. Perhatikan ini, penting banget untuk dikenal. Kalau ain fi'ilnya dhammah, maka hamzah di awal fi'il amr juga dhammah. Nih ya. Perhatikan ini. Rumusannya begitu. Kemudian yang di akhir tadi mengikuti apa huruf yang menunjukkan dhamirnya. Misalnya yang menunjukkan 2, maka pakai alif tathniyah, alif yang menunjukkan 2. Kita tandai warna kuning. Kalau menunjukkan jamak laki-laki, antum pakai wawu jamaah, sama dibentuk fi'il mudhari'nya. Maka pakai huruf wawu ini. Alifnya ini namanya aliful, bukan aliful itlaq ya. Sudah kita bahas sebelumnya. Sebagian ustadz salah disebut ini sebagai aliful itlaq, bukan, ini namanya alifut tafriqah. Dibahas di tingkat yang lebih lanjut lagi tentang masalah kenapa dia ada alif di situ. Baik, uf'ul, uf'ula, uf'ulu, ini kalau versi pemula diingatnya gitu aja biar gampang ya. Anta, antuma, antum, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, kan gitu ya. Berarti fi'il amrnya uf'ul, uf'ula, uf'ulu. Siap di sini mencoba semuanya? Uf'ul, uf'ula, uf'ulu. Coba diucapkan bareng-bareng dulu ya yang ini ya, rumusannya ya. Saya izinkan untuk bersuara semuanya, silahkan. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu. Coba. Oke, yang nanya judul kitab, ntar kita sebutkan apa judul kitabnya ya. Nah, kita akan tasrif yang di bawah ini. Maaf, ini kitabnya salah ya.
Apa salahnya? Ada yang tahu nggak? Suruh tasrif berikut ini. Salahnya di mana? Wah, Ustadz menyalah-nyalahkan pengarang kitab. Nggak mungkin pengarang kitabnya salah. Nanti digituin saya. Anda, ini kitabnya salah. Salahnya di mana? Ada yang tahu? Hamzahnya kenapa? Hamzah. Seharusnya hamzahnya bukan hamzah qata', tapi hamzah wasal. Dihapus kepalanya ini. Ini juga yang ini enggak betul ya, yang ini betul. Yang sebelahnya betul, yang ini salah. Harusnya hamzah wasal. Oke, gimana berarti harusnya bacanya? Unsur. Coba kita praktekkan tasrifnya. Anta, antuma, antum. Jadi gimana? Unsur, unsura, unsur. Oke. Ulangi setelah saya. Unsur, unsura, unsuru. Oke, kalau kata lain yadkhulu artinya masuk. Perintah masuklah. Berarti gimana kita bilang? Kita tasrif kata udkhul. Oke, kita tasrif berarti udkhul, udkhula, udkhulu gitu ya. Kita pindah ke, berarti ini sudah selesai unsur, kita ke sebelahnya. Ini bacanya apa? Ingat bentuk fi'il madinya apa dia? Aqbala, yuqbilu. Berarti apa fi'il amarnya? Aqbil. Aqbil. Ingat wazannya dulu kita belajar. Af'ala, yuf'ilu, af'il. Perintahnya af'il. Aqbil. Oke, kita praktekkan 1, 2, 3. Aqbil, aqbila, aqbilu. Oke. Sekarang kita pakai kata yang lain, memasukkan. Kalau tadi masuk yadkhulu, kalau memasukkan adkhala, yudkhilu. Berarti apa fi'il amarnya? Adkhil. Adkhil. Oke, kita praktekkan tasrifnya adkhil 1, 2, 3. Kalau tadi yang samping kanan udkhul, udkhula, udkhulu, yang di sebelah sini adkhil, adkhila, adkhilu. Oke. Kita pindah sebelahnya. Ini apa bacanya? Ta'allam. Ingat fi'il madinya apa? Ta'allama. Fi'il mudhari'nya? Ya, ta'allamu. Fi'il amarnya? Ta'allam. Ta'allam. Sudah kita belajar, Ustaz, saya masih bingung, nggak tahu cara buat fi'il amr. Sudah kita bahas di episode sebelumnya, dicek ya. Baik, kita ubah tasrifkan ta'allam dengan 3 versi ini. 1, 2, 3. Ta'allam, ta'allama, ta'allamu. Oke. Contoh yang lain misalnya tanazzala, turun artinya ya. Tanazzalul. Nah, itu salah satu bentuknya ya. Tanazzalul malaikatu warruh, itu ya di ayat surat Al-Qadr. Baik, coba kita praktekkan tanazzal. Tasrifnya bagaimana? 1, 2, 3. Tanazzal, tanazzala, tanazzalu. Oke. Kita pindah sekarang dengan sampingnya ya. Apa bacanya itu? Istaqbil. Coba kita tasrif. 1, 2, 3. Apa fiil yang lain yang pakai wazan ini? Ada yang tahu contoh yang lain? Masih ingat? Istaghfara, yastaghfiru. Coba kita tasrif fiil amarnya istaghfir. 1, 2, 3. Istaghfir, istaghfira, istaghfiru. Oke. Istaghfir, istaghfira, istaghfiru. Bagus. Baik, kita sekarang pindah. Letakkan kata i'mal pada titik-titik di bawah ini. Yang tahu klik tombol angkat tangan ya. Yang tahu klik tombol angkat tangan. Amaliana nomor 1. Nah, Ustaz, ya ayyuhatul labu i'malu. Oke, ayyuha saja itu langsung ya. Ayyuha ini bacanya mesti
Ayyuha. Wahai ya. Untuk menunjukkan wahai kalau diartikan secara kita yang biasa kita kenal ya, untuk memanggil. Ayyuhat tullabu. Rinciannya ada di ilmu nahwu ya. Ayyu di situ fungsinya apa? Ha di situ fungsinya apa? Nah, di bab namanya bab an-nida atau bab munada. Ayyuhat tullabu i'malu. Betul. Jawabannya i'malu. Nomor 2. Nuzul lagi enggak apa-apa, semangat nuzul ya. Tadi sudah juga tapi enggak apa-apa. Silakan nuzul. I'mal, ya Zaidu i'mal. Ya Zaidu i'mal atau langsung sebenarnya ya Zaidu i'mal. Ya Zaidu i'mal. Nah, Ustaz. Zikron. Nomor 3. Ya Ali wa ya Ya Aliyu wa ya Isa Mala. i'mala atau langsung disambung karena hamzah wasal ya. Ya Aliyu wa ya Isa i'mala. Yang tanya apa nama judul kitabnya ini loh, ada judul kitabnya di sini. Pengantar belajar ilmu shorof. Diketik aja di marketplace pasti muncul. Tadi ada yang nanya ya di kolom chat. Oke. Lanjut, benar ataukah salah? Kita belajar menilai ini benar ataukah salah. Coba saya akan tunjuk yang belum pernah nyoba tadi. Ada marfu'ah. Nomor 1. Silakan marfu'ah. Benar atau salah? Salah. Coba dibaca dulu sebisanya. Ya auladu idhab ilal madrasah. Oke. Ya auladu idhab ilal madrasati. Di situ salahnya di mana? Idhab harusnya idhabu. Oke, yang ini salah harusnya idhabu karena kita lihat. Jadi kalau kita mau tahu dhamirnya ini Ustadz anta atau antuma atau antum, gimana caranya? Kita cek siapa lawan bicaranya. Di mana kita bisa tahu lawan bicara? Yang datang setelah kata ya. Ya di sini artinya wahai, memanggil ya, hai, panggilan. Nah, siapa yang dipanggil? Tulab. Tulab ini apa? Tunggal ataukah dua ataukah jamak. Nah, ini perlu memang belajarnya dengan ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab yang lain, kosakata, biar kita tahu oh tulab itu para murid banyak. Gitu ya. Zaid itu kan satu orang laki-laki. Ali dengan Isa berarti ada dua laki-laki. Sehingga tadi kita bisa simpulkan bahwa nomor 1 itu antum, nomor 2 anta, nomor 3 antuma. Itu ya asal usul runutnya, kejadian kenapa bisa jawabannya i'malu, i'mal dan i'malah. Kemudian yang barusan dikoreksi oleh marfu'ah nomor 1 idhab, di situ diganti idhabu. Dari mana tahu kalau di situ idhabu? Karena dhamirnya antum, lawan bicaranya aulad itu artinya anak-anak. Banyak anak-anak. Berarti jamak laki-laki lawan bicara antum. Idhabu. Ini berarti yang pada ikut sudah pada pernah belajar bahasa Arab nih ya. Yang biasa kesulitan karena belum pernah sama sekali. Nggak apa-apa, ikutin aja dulu, pelajari semampunya dulu. Kita lanjut, berikutnya. Tadi ada yang angkat tangan Ummu Fikri, nomor 2. Yang belum pernah coba ya, kita dahulukan. Benar atau salah? Betul, Ustaz. Betulnya di mana? Yang fi'il amarnya maksudnya? Udkhula, betul ya. Karena lawan bicaranya siapa? Antuma. Antuma, menunjuk di sini Zaid dan Amr. Itu bacanya gimana? Coba dibaca lengkap. Ya Zaidu wa ya Amru udkhulal fasla. Masya Allah, betul ya. Itu cara bacanya. Ya Zaidu wa ya Amru udkhulal fasla. Alhamdulillah. Kita lanjut. Terakhir ini yang mu'annas, perempuan. Jadi di sini kita belajar hanya satu versi yang uf'ul, uf'ula, uf'ulu. Yang itu aja ya. Sebenarnya ada versi-versi yang lain cukup banyak. Silahkan dirujuk kembali yang kemarin kita sudah pelajari tentang masalah cara membuat fi'il amr. Semuanya kita udah pelajari bentuk-bentuk fi'il amrnya di masing-masing wazan, sudah pernah. Bentar ini kok ada yang bisa coret-coret ya, padahal tidak diberi izin tadi untuk coret-coret.
Ntar saya delete dulu. Oke. Kita lanjut yang anti, antuma, antunna. Maka sama dengan yang tadi, hanya beda di belakang. Uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Dhamir yang tadi ada di fi'il mudhari anti, antuma, antunna itu sama di sini. Pakai ya, alif dan nun. Ya mukhatabah, satu perempuan lawan bicara. Alifut tathniyah menunjukkan 2. Nunul inath menunjukkan banyak perempuan 3 atau lebih. Masih ingat yang tadi ya? Sudah kita bahas. Maka cara bacanya uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Oke, sekarang kita tasrif berikut ini. Kita tirukan ya. Coba untuk yang berikut ini. Cara bacanya unsur. Mari dinyalakan suaranya semuanya. Coba kita tasrif 1, 2, 3. Unsuri, Unsuri, unsura, unsurna. Oke. Unsuri, unsura, unsurna. Bagus. Yang sampingnya gimana bacanya? Aqbili, aqbila, Aqbili, aqbila, aqbilna. Begitu ya. Sampingnya gimana? Ta'allami, ta'allama, ta'allamna. Yang terakhir istaqbili, istaqbila, istaqbilna. Istaqbili, istaqbila, istaqbilna. Oke, alhamdulillah. Sekarang kita koreksi benar ataukah salah. Klik tombol angkat tangan yang mau menjawab ya. Zakia nomor 1, benar atau salah? Dibaca dulu semampunya. Ya Abidah. Uktubi hadhihi dars. Ya Abidatu uktub hadzal dars. Aslinya begitu, uktub hadzal darsa. Harusnya bagaimana? Salah atau benar ini? Salah Ustaz. Salahnya di mana? Di uktub Seharusnya di hadza. enggak, hadza betul. Hadza menunjuk ad-dars laki-laki ya, betul. Berarti di sini uktubi. Uktubi. Oke. Nomor 2. Kita tunjuk ke yang lain. Yang belum pernah saya coba tunjuk ya. Rahila Fauziyah El-Himyari. Ya, Rahila, silahkan. Benar. Benar. Yang mana fi'il amarnya? Salah Ustaz. Salahnya di mana? Ya banatu ijlisi, harusnya ijlisna. Oke, di sini ya banatu jamak perempuan. Wahai, kalau abidah tadi 1 orang perempuan, ya banatu banyak perempuan. Berarti antunna. Apa kalau antunna? Harusnya Ijlisna. 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 Baik. Kita pindah berikutnya. Ada lagi yang mau mencoba yang belum pernah, silahkan. Kalau tidak ada, langsung saya tunjuk lagi tadi siapa namanya, Abdurrahman ya. Nomor 3. Benar atau salah? Nomor 3 benar Ustaz. Udkhuli dibaca? Udkhuli al-fasla ya azizatu. Jawabannya? Benar Ustaz. Benar ya. Alhamdulillah, betul. Karena 1 orang azizah. Letakkan ijtahid sesuai dhamir di bawah ini. Udah terakhir nih latihannya ya. Udah mau selesai. Letakkan dhamir di bawah ini. Ini kita jawab bareng-bareng aja biar cepet ya. Coba teman-teman, letakkan kata ijtahid nomor 1. Apa bacanya ini? Ijtahid ya Zaid. Apa jawabannya? Ya Zaid. Ijtahid. Ijtahid nomor 1 ya. Nomor 2. Ijtahidi. Ya Aisyah. 1 orang perempuan anti. Nomor 3. Ijtahidu. Ijtahidu. Ya aulad. Nomor 4.
ijtahidna. Ijtahidna ya banat. Ijtahidna ya banatu. Ya auladu. Ah, itu kenapa baca gitu Ustaz? Nanti ada di ilmu nahwu ya. Itu secara nahwu, secara praktek nggak diucapkan karena diwakafkan. Ya Aisyah, ya Zaid, ya aulad, ya banat gitu ya. Tidak diharokati. Tapi kalau di ilmu nahwu diharokati untuk pembelajaran. Nah, ini rangkumannya. Teman-teman semua bisa lihat ya. Saya akan mute dulu semuanya. Karena ada suara-suara. Ini cara ngafalnya, masih ingat tadi ya? Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ini domirnya dihafal turun ke bawah ini. Cara menghafalnya gimana? Dibaca hafalannya turun ke bawah begini. Ya. Dihafalkan secara turun ke bawah. Nah, seperti ini. Jadi cara bacanya dibaca menurun. Ah, enggak bisa ini. Nah, gini aja. Cara bacanya menurun ke bawah ya. Untuk hafalannya. Fa'ala fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'altunna, fa'altu fa'alna. Kalau fi'il madhi mudah, cukup belakangnya aja yang beda. Nah, misalnya saya tandai begini. Diberi warna begini biar cepat ya. Kalau udah ditulis di buku, diwarnai dengan stabilo, jadi biar mudah membedakannya. Terus dibaca berulang-ulang sampai 100 kali. Kalau udah 100 kali, insya Allah hafal ya. Saat saya enggak hafal-hafal, saat udah usia, enggak juga. Mau usianya sudah tua pun banyak yang hafal Quran ketika usianya udah 70 tahun. Di Yaman itu banyak. Yang sudah lanjut usia, beruban, baru hafal Quran di situ 30 juz loh, hafal. Di Yaman itu banyak kayak gitu. Apa mau nyalahkan usia? Aduh Ustaz, usia saya. Itu hanya alasan kita. Kenyataannya otak manusia masih bisa. Nah, berarti problemnya apa? Kurang perjuangan. Kurang berjuang. Masih cenderung enggak mau capek-capek. Nah, ini yang perlu diperbaiki. Jadi cukup dibaca aja. Dibaca berapa kali Ustaz? 100 kali. Enggak harus 100 kali ya, terserah berapa kali maksudnya. Cuman kalau 100 kali biasanya udah hafal langsung. Nah, kalau yang fi'il mudhari maka bedanya di depan dan di belakang. Nah, ini depan dan belakangnya. Hati-hati. Kapan pakai ya, kapan pakai ta. Itu yang sering ketukar. Kalau hamzah dengan nun biasanya enggak ketukar tuh. Hamzah dengan nun ya di sini ya. Nah, kalau yang di akhir, kalau yang di fi'il amr, maaf, fi'il amr itu hanya akhirannya saja. Meniru yang ada di fi'il mudhari tetapi huruf nunnya dibuang kecuali ketika antunna. Nah, itu versi rumitnya ya. Tapi kalau kita mau langsung praktekkan aja hafalannya. Coba di sini ikuti suara saya ya. Ikuti suara saya. Yuk, kita cepat ya. Setelah kita baca, jangan ikuti, langsung kita baca aja yang baris pertama dhamir menurun ke bawah ya. Bareng-bareng. 1 2 3. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Oke, mudah. Kita pindah yang fi'il madhi ya. 1 2 3. Fa'ala fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'altunna, fa'altu fa'alna. Fi'il mudhari 1 2 3. Yaf'alu yaf'alani yaf'aluna, taf'alu taf'alani yaf'alna, taf'alu taf'alani taf'aluna, taf'alina taf'alani taf'alna, af'alu naf'alu. Terakhir fi'il amr 1 2 3. Uf'ul uf'ula uf'ulu, uf'uli uf'ula uf'ulna. Mudah atau sulit ini? Mudah ya? Alhamdulillah selesai. Baik, terakhir mungkin saya umumkan sedikit teman-teman semuanya. Oh maaf, kok malah teks yang ini ya? Saya tampilkan. Salah pencet. Itu malah skrip saya tadi mau nulis video.
untuk video ya. Nah, oh ini masih annotate ya. Oh, ini contoh pembelajaran di Kuba, tapi yang saya mau tampilkan ini program reguler yang sekarang udah mulai. Kemarin hari Sabtu, hari Ahad sudah mulai, tapi ada kelas yang mulai hari Senin ini. Kenapa saya umumkan sekarang? Karena sudah mau ditutup. Terakhir pendaftaran malam ini. Jadi malam ini kalau mau daftar silahkan join, ada 4 level pembelajaran. Dan pengajarnya terpisah, laki perempuan, satu kelas cuma maksimal 12 orang. Ada ustadz ustadzah. Nama-namanya ada yang sebagian dipajang di sini dan ada yang tidak, belum kita pajang. Silakan kalau mau ikutan boleh ikutan join di kelas ini. Kenapa? Karena sekarang udah 140 orang yang mau belajar, yang sekarang bulan Mei daftar total 140-an orang. Kemarin saya bilang 120-an ya. Ternyata satu malam itu nambah hampir 20 orang. Nah, ini kesempatan terakhir. Kalau nggak ikut sekarang harus nunggu berapa? 3 bulan lagi. Karena ini proyeknya jalannya berapa program ini? 3 bulan. Bulan Mei, bulan Juni, bulan Juli selesai. Satu level. Agustus nanti pendaftaran lagi. Pendaftarannya dari sini, dari Juli ya. Mulainya Agustus baru. Begitu teman-teman sekalian. Biayanya juga ada tertera di sini. Dan insya Allah masih terjangkau sekali. Dan kita pakai presentasi audiovisual. Kemarin sudah kita kasih tunjuk ya sedikit tentang gimana tuh metode pembelajaran yang dipakai. Dan kita ditutup waktu pendaftaran. Oh ini kok masih 4 hari di sini ya. Harusnya malam ini ya. Salah input itu. Cukup sekian dulu teman-teman. Saya akan share ininya nanti di grup bagi yang mau join di kelasnya. Kalau yang mau ditanyakan juga silahkan. Baik, persiapan masuk Lipia apakah diadakan di Kuba? Kita Kuba tidak fokus untuk yang mau lanjut ke Timur Tengah. Kita hanya fokus ke bahasa Arabnya saja. Kalau kelas persiapan dulu pernah kita adakan, belum tahu kapan akan kita adakan lagi karena banyak juga yang minta. Jadi kita hanya fokus di bahasa Arabnya. Kenapa gitu? Ini jujur teman-teman ya. Kami di zaman kami dulu nggak ada kelas persiapan masuk Lipia. Dan alhamdulillah ya teman-teman saya juga dan mayoritasnya waktu itu di zaman saya itu bisa lulus Lipia. Kenapa? Padahal nggak ada kelas persiapan Lipia. Karena ya kita fokus dengan ilmu bahasa Arab kita sendiri masing-masing. Nahunya dimatangkan, sorofnya dimatangkan, balaghah dipelajari sedikit-sedikit. Pokoknya ilmu bahasa Arab dipelajari semua. Kemampuan speaking, kemampuan mendengar, kemampuan menelaah teks, fahmul makru dan seterusnya. Nah, persiapan itu hanya sebagai latihan. Silakan ikuti, ada banyak yang di Instagram sekarang kan sudah banyak tuh yang ngadain. Jujur kami itu Kuba selalu menghindari tabrakan dengan teman-teman yang lain sehingga khawatir diistilahkan mungkin dianggap sebagai kompetitor atau persaingan. Tidak mau kita seperti itu ya. Biar itu teman-teman supaya bisa mengisi kekosongan di situ, kami mengisi kekosongan di tempat yang lain. Begitu ya. Semoga bisa difahami dengan baik dan terima kasih buat sudah ikutan kelasnya hari ini, luar biasa semuanya pada semangat. Kita lanjutkan di Sabtu dan Ahad yang depan dan Senin besok kalau tidak ada halangan bisa ikut praktek baca kitab gundul. Ya, kalau yang sudah jauh belajarnya bisa ikut praktek baca kitab gundul. Kapan Ustaz? Setiap hari Senin sampai Kamis ba'da subuh. Oke? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.